Ini baru 50%-nya. Sisanya setelah tender saya diloloskan. Oke, akan saya usahakan. Sebagai tanda terima kasih, Anda boleh pilih semua wanita yang ada di sini. Pekerjaan saya ini cukup banyak menghasilkan uang karena memang saya adalah seorang kepala pengamanan di salah satu tempat yang tergolong elit di Jakarta. Ma. Udah pulang kok? Iya. Aku tuh heran sama kontraktor itu, Ma. Emangnya kenapa? Ya, mereka mau coba suap aku dengan wanita malam. Terus ya gak aku terima lah, Ma. Ma, kamu pikir aku segampang itu apa? Belum dulu kan? Iya, Ma. Sayang, kita jalan yuk. Jangan ganggu aku, ini masih jam kerja. Gak enak dilihat orang. Dan di situ ada SMS masuk juga kalau dia bilang katanya suami saya itu udah pernah tidur sama dia. Ini SMS dari siapa, Pak? Pasti dari perempuan itu ya, Ma. Dia tuh selalu ngejar-ngejar aku. Aku juga capek ngadepinnya, Ma. Tapi dia bilang dia pernah tidur sama Papa. Udah lah, Ma, ya. Gak usah urusin dia, Ma. Dia itu perempuan gak waras, Ma. Perempuan gak jelas, ya. Sekali lagi saya percaya sama suami saya karena dasar perkawinan kan saling percaya. Tanpa diduga, suatu malam Evi mendapat telepon. Saya angkat, saya pikir itu memang suami saya yang telepon gitu. Nggak taunya waktu saya angkat bukan suara suami saya yang telepon. Ternyata suara orang sedang berhubungan, making love gitu. Dan itu mengganggu saya gitu. Sampai saya halo-halo, suara desahan itu terus gitu loh. Saya matiin, saya nggak kuat dengernya, saya matiin. Tapi waktu saya matiin saya pikir gitu loh, itu apa ya gitu loh. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Ternyata dia telepon ke nomor telepon istri saya dan dia memperdengarkan ke istri saya proses di mana kita sedang melakukan hubungan layaknya seorang suami istri pada saat itu. Beberapa menit kemudian, handphone Evi berbunyi lagi. Pada saat saya tidur dengan dia foto segala macam dan akhirnya foto-foto itu dikirimkan ke istri saya. Di situ saya nangis, saya bilang bener ini, saya bilang suami saya lagi berhubungan dengan perempuan pelacur itu gitu loh. Saya menjerit, saya bilang Tuhan tahu. Saya sakit, saya bilang gitu. Kenapa suami saya seperti ini gitu loh. Berhubungan pun kok didengerin gitu ke kita gitu. Aku gak punya perasaan gitu ya. Dari mana kamu? Tumben pulang terlambat. Pulang kerja lah, Ma. Biasa ada proyek baru. Proyek baru atau perempuan baru? Ngaco kamu. Aku ini capek baru pulang lembur. Lembur? Ngelemburin perempuan? Iya. Saat Ini itu siapa? saya juga Ini sempat bapak kamu, emosi sama suami Lalu ini saya perempuan kalau siapa? kamu memang Hah? udah Kamu selingkuh? nggak sayang sama kita, sayang sama saya dan anak saya, ya udah saya mau pergi dari sini. Ngomong. Rasain ini. Dasar perempuan gak tahu diri kamu.
Kamu pikir aku selingkuh apa? Ditonjok bener-bener kayak dipukul seorang sama anak laki gitu. Saya udah menjerit minta tolong. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi nggak segeming pun suami saya punya hati loh. Waktu saya marah, saya ambil salah satu samurai yang saya simpan. Evi, jangan lari kamu! Sontak sebagai seorang laki-laki, saya merasa harga diri saya diganggu. Saya merasa, wah ini kebohongan saya ketahuan nih. Akhirnya saya mencegah itu semua, menutupi semua itu dengan saya marah terhadap istri. Pada waktu itu memang saya seperti dibutakan, saya membabi buta, dan lampiasan-lampiasan berikutnya saya lampiaskan ke anak saya, Gloria. Gloria, lepasin kaki papa. Anak sama mama sama aja. Dan banyak hal yang saya lakukan yang di luar dari batas kewajaran sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang layak di dalam rumah tangga. Nah di situ saya merasa kalau deket suami saya takut. Aduh rasanya tuh saya marah, saya kecewa, saya rasanya tuh nggak mau lagi tuh lihat suami saya di rumah itu, malah nggak mau lagi gitu loh. Kalau saya nggak mikirin masa depannya Gloria, mungkin saya udah tinggalin pergi gitu. Jadi itu membuat saya itu tertekan selama 7 tahun itu, saya benar-benar depresi. Saya cuma bisa bergumul dalam doa aja dengan anak saya, karena saya tahu bahwa hal ini nggak mudah buat seorang istri. Tapi di balik itu semua, saya punya komunitas yang baik, teman-teman saya yang mendukung saya untuk tetap bertahan, untuk tetap berdoa untuk suami saya. Dari satu wanita ke wanita yang lain, Audi terus asik dengan dunianya. Ada seorang teman saya senang dengan wanita selingkuhan saya. Nah, berbagai cara mereka lakukan untuk coba singkirkan saya pada saat itu. Mereka kerjasama dengan pihak waiters untuk melakukan sesuatu yang akhirnya saya tahu mereka mau racunin saya pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggalkan tempat itu. Saya lari ke tempat parkir di mana mobil saya parkir bersama dengan wanita selingkuhan saya ini. Saya langsung lari ke rumah sakit. Pak, kamu kenapa, Pak? Langsung istri dan anak saya datang. Waktu mereka datang, saya ngomong apa adanya. Aku minta maaf, Ma. Kamu benar. Aku selingkuh. Bukan cuma satu, Ma. Kamu jahat. Ma. Sebagai seorang istri dengar begitu kan emosi gitu kan. Kenapa nggak mati aja sekalian lu berdua, saya bilang gitu. Kan selesai, saya bilang gitu kan. Itu emosi saya yang keluar. Sejenak saya diem. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus, ampuni, ampuni. Saya bilang, Tuhan, saya harus ampuni. Tapi Tuhan saya kekuatan, saya bilang gitu. Saya hampirin suami saya doain dia, saya lepaskan pengampunan buat suami saya. Waktu dia ngomong seperti itu ada satu rasa yang luar biasa yang saya tidak pernah alami. Jadi nafas ini mulai lega. Dan dari kaki, di mana anak saya waktu itu doa, dia pegang kedua kaki saya rasa satu aliran panas yang masuk ke dalam tubuh yang tadinya sudah dingin sekali, kaku menurut orang. Dalam posisi saya lagi nangis, saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya dengar satu suara jelas sekali di telinga saya. Berkata cuma satu kali lagi pasti mati. Pada saat itu saya sadar benar, saya harus cari Tuhan. Kondisi Audi berangsur-angsur pulih. Saat itulah ia mulai mengerti apa yang harus ia lakukan. Kemudian atas ajakan seorang kerabat, Audi mengikuti sebuah seminar rohani.
singkat cerita saya sampai di camp Pria Sejati. Dan saya dengar khotbah demi khotbah, sesi demi sesi, itu saya benar-benar merasa seperti saya ditampar. Jadi firman setiap pendeta sampaikan ini, sampaikan A, sampaikan B, saya bilang, wah ini hidup saya nih, ini saya lakukan semua ini. Jadi yang paling berkesan waktu saya tulis surat cinta buat istri dan anak saya pada saat itu. Kepada yang terhormat, istriku Evi yang tercinta. Mulai malam ini aku berjanji kepada Tuhan menjadi suami yang sayang dan cinta dengan istri, menghormati dan menghargai istri. Karena aku sadar istriku Evi adalah hadiah terindah dari Tuhan Yesus. Jadi aku minta maaf kalau dulu pernah pukul kamu, sering berkata kasar terhadap kamu, dan tidak menghargai kamu. Tapi hari ini aku berjanji akan selalu jaga, sayang dan cinta terhadap istriku Evi. Salam dari suami yang selalu mencintaimu, Audi Marahaba. I love you forever. Waktu saya nulis ini, hati saya tuh hancur sekali. Karena saya ingat perlakuan saya terhadap istri. Orang yang bahkan mengancam kehidupan mereka dalam rumah. Padahal sebenarnya firman bilang kita harus sayang, harus mengasihi. Sebuah perubahan besar terjadi kepada Audi. Banyak hal yang ingin ia sampaikan setibanya pulang ke rumah. Satu hal yang saya katakan kepada mereka, saya cuma minta maaf dan minta maaf. Saya berlutut di hadapan mereka berdua, di hadapan anak dan istri saya. Saya bilang, mulai hari ini saya akan jadi suami yang terbaik buat istri saya. Saya peluk anak saya Gloria, saya ciumin dia. Saya bilang, mulai hari ini Papa gak akan pernah pukul kamu lagi. Yang ada Papa akan jaga kamu. Waktu itu istri saya cuma bilang, ini suami yang saya harapkan. Dia cuma peluk saya, dia nangis. Ya, saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah pulihkan suami saya yang tadinya suka marah-marah, nggak marah-marah lagi gitu ya, sukanya mukul istri, dia udah nggak mukul istri lagi gitu, lebih suka bersama keluarga, istri dan anaknya. Tuhan sudah membuat rumah tangga itu saya itu berbeda gitu. Dari semua yang terjadi dalam hidup saya menyadari hidup saya rusak karena saya sendiri yang merusaknya. Tapi saya bersyukur Yesus mengubah hidup saya dan rumah tangga saya.